Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kemana mereka? Jadi Ba'alawi ini tinggal di NU saja mereka laku. Nah, makanya ketika orang NU menggugat mereka ini kayak bingung. Karena kalau NU sudah sadar, kemana mereka? Ke Muhammadiyah? Muhammadiyah ini dari dulu sudah tahu. Dan mereka nggak mau yang gitu-gituan, ya. Tertipu masalah karomah, masalah yang begitu-begitulah ini ya gitu ya, barokah dan yang keterlaluan gitu. Mereka menghindari TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Kemana? Ke Al-Irsyad, sesama golongan imigran Arab yang non Ba'alawi, apalagi mereka yang mengalami rasisme pertama kali ketika imigrasi ke Nusantara, ya. Kemana? Ke non Muslim sering dihina dan dicaci maki. Jadi ya tinggal di NU ini. Nah, kalau NU-nya sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslim muslimat pemirsa Mutakasana rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini narasi-narasi sumbang mulai bermunculan lagi, ya. Narasi yang dibangun tanpa dasar, seperti pondasi pasir tanpa semen dan batu. Dalam hal ini saya akan menyampaikan narasi sumbang yang berkaitan dengan Al-Mukarram Syekh Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU, Rais Am NU, di mana saya menemukan satu channel membuat tema Kiai Miftahul Akhyar itu mulai melemah. Satu channel lagi, Kiai Miftahul Akhyar mendukung Imad. Ya, kalau saya terus terang pakai kalkulasi, ya, pakai matematika, tidak mungkin beliau yang sudah banyak pengalaman, ya, syarat dengan pengalaman, asal bernarasi, asal berstatement tanpa dipikir lebih awal, lebih matang. Ketika beliau sudah jelas mengaku Ubaidillah, keberadaan beliau alim Ubaidillah, tentu sudah melalui talaran yang panjang dan lama. Sehingga apa? Ketika disampaikan, berarti itu berdasarkan keyakinan yang sudah kokoh dan kuat dan tidak mungkin berubah. Dan itulah yang saya yakini, dan memang faktanya alhamdulillah beliau sebagai orang sepuh, ya, sudah mengerti, ya, efek samping kalau beliau tidak mengulang narasinya, tidak mengulang apa yang disampaikan dulu, ya, di tengah-tengah polemik nasab Ba'alawi. Jelas itu beliau sebagai orang tua, sebagai orang sepuh, kiai sepuh yang berpengalaman, sangat bijak itu. Saya tidak membela ke sana dan ke sini, semuanya ya kita harus bela. Kalau itu benar, baik terah Wali Songo maupun Ba'alawi. Kita ini bagian daripada Wali Songo dan seterusnya, ya. Nasihat, narasi yang beliau sampaikan seperti itu kurang lebihnya. Nah, para pemirsa, memang saya ini dari awal sudah memandang aneh kepada sekte Imadiyah ini.
Ya, kenapa? Karena sekte Imade ini sekte yang rumangsa paling gitu ya. Sekte yang rumangsa paling teliti, paling hati-hati, terus paling nasionalis. Ya, seakan-akan ketika ada kejadian yang itu dianggap itu merusak ini kestabilitasan keamanan negara, mereka hadir di situ. Padahal ketika polemik atau kasus Zaitun mencuat, dan itu kan hampir berbarengan dengan polemik nasab, di mana mereka gitu? Di mana mereka yang itu mengaku orang NU? Di mana suaranya? Nah, jadi suara-suara itu suara sumbang ya, suara yang tidak mendasar. Sekte Imade ini yang paling NKRI. Tapi kenapa? Disadari atau tidak disadari sering memberikan narasi yang rasis, narasi yang diskriminasi, narasi yang itu ada intimidasi, dan belakangan itu ada provokasi. Ya, seperti dalam video yang kita unggah di konten sebelumnya, menantang-nantang Balawi perang. Saya tidak menantang perang. Yang jelas itu ayo perang minta difasilitasi, lalu mengatakan saya tidak menantang perang. Gimana sih itu? Jadi nggak ngerti saya itu. Ketika itu menyampaikan sebenarnya itu cuci muka apa enggak gitu loh, dalam posisi sadar apa enggak ya. Jadi narasi mereka tergusur dan tersungkur dengan sendirinya gitu loh, di satu waktu. Ya kan? Nah, para pemirsa, jadi ini belakangan saya barusan menemukan video yang disampaikan oleh Fakih ya, yang awal ini orang ini didesain ya, di framing ahli DNA, walaupun belakangan ini diisi si Sugeng gitu ya. Ya biasa, saya paham ya, walaupun kita mengetahui akhirnya ya siapa Sugeng, apalagi si Fakih gitu kan. Ya saya menyaksikan, sangat menyaksikan, itu pintar baca kitab gitu. Maaf ya. Nah, jadi barusan saya simak di video yang sangat singkat ya, si Fakih ini mengatakan ini belum tersadar. Subhanallah, kalau ngomong NU berarti ngomongin organisasi secara utuh semuanya gitu ya, dari ketumnya, dari isamnya, dari anggotanya dan seterusnya sampai ke bawah. Sementara mereka itu kalau memang iya NU yang sebenarnya, mereka ini ya kelompok kecil. Yuk kita pakai logika yang waras gitu ya. Kira-kira dalam hal ini yang itu tidak tersadar atau belum sadar siapa sih? Mereka yang selama ini melakukan kekeliruan dan kesalahan, atau NU yang itu diisi oleh orang-orang luar biasa? Subhanallah, sampai menafikan Habaib tidak ada kaitannya dengan pendirian NU. Sementara beliau Kiai Ahyar di lain waktu menyampaikan tuh perjalanan muassis NU dengan Habaib. Sampai dibilang Habaib itu anak tiri, kita anak kandung. Kenapa lebih mendahulukan anak tiri daripada anak kandung? Itu kalau nak bernarasi mikir dulu lah, berwudu kalau Anda seorang ustadz gitu ya. Jangan asal cap dan ceplak gitu. Nah, lalu mengatakan ini ya yang dikatakan pagi, ini belum tersadar ini. Muhammadiyah, Wahabi, LDI itu udah tersadar. Ini kalau NU udah tersadar, kemana mereka akan berlindung gitu? Ya, nggak akan bisa hanya NU yang menunggu mereka. Ini sebenarnya situ udah lama ya, cuma digemakan lagi, dibumingkan lagi oleh para tim horenya begitu. Di-share lagi videonya begitu, atau memang video baru ya. Nah, para pemirsa, jadi begini kalau pandangan saya, memang Muhammadiyah berbeda pandangan dengan NU dalam masalah habaib, apakah itu dirah Rasul apa enggak. Begitu pula apalagi Wahabi ya, yang Syekh Mukbil,
Das, Murad Sukri, itu jelas itu menafikan habaib dari dzurriyyah Rasulullah SAW. LDI konon katanya ada masalah ya. Tapi begini para pemirsa, saya melihat Muhammadiyah, Wahabi, LDI itu saudara kita yang berpikiran waras. Saya meyakini tidak mungkin mereka ini akan bernarasi atau memberikan satu jas penilaian gitu ya. Kalau satu orang salah, semuanya salah. Saya yakin itu nggak mungkin dilakukan mereka. Mereka akan memilah dan memilih. Mereka sangat mengerti kepada siapa mereka menghormat itu. Kalau orang yang akhlaknya tidak baik, berlaku buruk, tidak sopan, ya mereka nggak akan segan, nggak akan sopan. Tapi ketika datang orang yang berperilaku akhlakul karimah, ucapannya sopan, perilakunya itu juga sopan, saya yakin mereka akan ta'zim dan hormat. Dan saya mendengar itu dari pemuda-pemuda Muhammadiyah begitu, walaupun mereka tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Tidak seperti kalian, maaf, satu orang salah semuanya disamakan. Udahlah, kalian tidak usah berlindung dalam narasi kalian gitu ya, seakan-akan orang yang berpikiran bijak dan waras gitu. Yang memang pada faktanya kalian pukul semua. Nah, sampai ada istilah nama hol daerah itu dianggap itu merampok. Itu aduh ya Allah Gusti, ini saya itu narasi kekanak-kanakan itu. Kalau narasi orang dewasa nggak begini, maaf. Kalau saya ini mencemenkan kalian gitu loh. Ya, para pemirsa. Jadi itulah ya. Apalagi sampai Muhammadiyah, Wahabi, ataupun siapa LDI, ketika ada satu oknum salah akan melakukan sweeping, apalagi mengusir. Saya yakin nggak akan mungkin. Saya yakinnya 1000% nggak mungkin itu dilakukan oleh kawan kita Muhammadiyah, nggak mungkin. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan seperti ini, mereka sering bilang salam akal waras itu. Di antaranya itu yang tuh si Ahong tuh. Aduh, Gusti. Ya, barusan saya simak ngomong itu lagi, akal waras. Salam akal waras. Saudara, itu suaranya dengan dipantulkan ke kita, diarahkan ke kita, dipantulin ke diri kamu sendiri, wahai si Ahong. Iya, gini saya mau bertanya sama saudara-saudara ya yang berseberangan nih, selalu sering yang menyampaikan salam akal waras, salam akal sehat. Ketika saudara sakit, konsultasinya sama siapa? Apakah insinyur bangunan, seorang profesor pertanian, atau profesor dalam ahli bedah? Bertanya sama siapa? Sama dokter ya. Kalau saudara sakit, saudara konsultasi sama insinyur bangunan, sehat nggak begitu? Sehat nggak kira-kira? Saudara sakit, mengadu penyakit, mencari solusi dan obat, bertanya sama seorang insinyur bangunan, profesor bedah, atau profesor bidang kimia umpamanya, nggak sehat kan? Termasuk dalam masalah nasab, para pemirsa. Pak Imaduddin bukan siapa-siapa dalam masalah nasab. Sudah jelas itu, karyanya banyak celah-celah kekurangan, ketidakjujuran dalam memberikan informasi. Bahkan dengan, kalau saya mengatakan dengan bahasa jelas, dusta dalam memberikan informasi. Dia bukan ahlinya, tapi kenapa kalian masih dipercaya gitu ya? Kalian masih mau bermakmum sama Pak Imaduddin ini. Berarti kata-kata salam waras, salam akal sehat, seharusnya kalian kembalikan pada diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berpolemik dengan habaib, tidak berpolemik dengan kami yang berbeda, tapi berpolemik dengan akal pikiran sendiri. Nah, itu saja yang kita sampaikan ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum